Assalamualaikum anak-anak hebat kelas 7. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya baik-baik saja ya. Puji syukur, marilah selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat dan panjang umur, sehingga kita bisa belajar hari ini. Baiklah anak-anak, masih ingatkah materi kita pada pertemuan minggu lalu? Ya, benar sekali. Kita telah mempelajari materi tentang merancang pementasan. Seperti yang Ibu sudah katakan minggu lalu, pada hari ini kita akan mempelajari bagaimana proses latihan sebelum melakukan pertunjukan teater. Latihan bisa dilakukan di mana saja. Bisa di ruangan, bisa di panggung, bisa di halaman, bisa di taman, atau di lapangan. Untuk memahami materi pada pertemuan kali ini, perhatikan penjelasan berikut ya. Baiklah anak-anak, pada pertemuan kita kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai merancang pementasan. Nah, ini adalah tujuan pembelajarannya. Kemudian, dalam merancang pementasan teater, ada 3 hal yang perlu diperhatikan. Pertama, membentuk panitia. Yang kedua, membuat rancangan pentas. Dan yang ketiga, melakukan latihan. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan fokus mempelajari melakukan latihan. Mengapa perlu latihan? Karena tidak ada usaha yang mengkhianati hasil. Apabila usaha kita atau latihan kita serius, insya Allah pementasannya pun akan bagus. Latihan teater biasanya dipimpin oleh pelatih teater atau koordinator latihan. Latihan yang mengarah pada pementasan biasanya dilakukan langsung oleh sutradara yang ditunjuk untuk menangani pementasan. Nah, dalam melakukan latihan, itu ada 7 hal: olah tubuh, olah vokal, olah sukma, reading naskah, blocking, moving, dan komposisi. Yang pertama adalah olah tubuh. Tubuh merupakan bahasa simbol dan isyarat dalam bermain teater. Tubuh melalui gestur mencerminkan karakter atau watak tokoh yang sedang diperankan. Hal utama yang harus dilakukan pada latihan olah tubuh adalah melakukan latihan dalam kondisi bugar, segar, dan menyenangkan. Mengapa kita perlu melakukan olah tubuh? Latihan tubuh diarahkan untuk mendukung kemampuan pemain dalam mewujudkan akting yang baik. Nah, bagian apa saja sih yang perlu peregangan? Ada bagian kepala, bagian tangan, bagian badan, bagian pinggul, dan bagian kaki. Nah, yang pertama yaitu bagian kepala. Lakukan gerakan kepala ke kiri dan ke kanan secara teratur. Setelah itu berputar penuh, kemudian berganti arah sebaliknya. Nah, efeknya yang akan terasa adalah ringan otot di bagian kepala. Kemudian yang kedua adalah bagian badan. Nah, bagian badan meliputi bagian perut, dada, dan punggung. Nah, latihan ini memberikan efek pada sikap tubuh peran. Yang ketiga yaitu bagian tangan. Pada bagian tangan ditujukan untuk mengolah persendian, kekuatan otot, dan kelenturan otot tangan. Pengolahan gerak tangan lebih bervariasi karena dapat dilakukan ke segala arah. Selanjutnya, bagian pinggul dan bagian kaki. Bagian pinggul dilakukan untuk menghasilkan gerakan tubuh lentur dan fleksibel. Sedangkan bagian kaki, nah seperti yang kita tahu, kaki memiliki peran yang sangat penting. Kekuatan kaki perlu dilatih sehingga kita dapat tetap tegak berdiri di atas panggung. Yang kedua, yaitu olah suara. Nah, ketika kita akan mengolah suara, hal yang pertama dilakukan adalah mengucapkan huruf vokal. A, I, U, E, dan O, seperti gambar berikut. Nah, selain pengucapan huruf vokal, dalam latihan olah suara perlu memperhatikan yang pertama adalah tekanan kata. Tekanan kata pada kata tertentu yang perlu ditonjolkan dalam suatu kalimat untuk suatu kepentingan. Nah, contohnya yang digarisbawahi. Kalimat pertama, 10 tahun yang lalu dia terbaring.
10 tahun yang lalu, dia terbaring, gitu ya. Nah, jiwa kalimat. Nah, jiwa kalimat itu walaupun katanya satu, apa, tapi karena jiwanya berubah, ada yang sedih, ada yang malas, ada yang marah, maka akan berbeda suaranya. Contoh ketika sedih, apa? Kalau malas, apa? Kalau marah, apa? Nah, berbeda ya. Kemudian yang ketiga yaitu tempo dan irama. Tempo dan irama adalah pengolahan suara dengan memperhatikan dinamika. Artinya, suara yang dihasilkan tidak monoton tetapi bervariasi. Kemudian yang ketiga adalah laksukma. Olah sukma disebut juga dengan olah rasa. Mengapa kita perlu mengolah sukma atau rasa? Seperti yang kita tahu, acting pada dasarnya menampilkan keindahan dan keterampilan seorang aktor dalam mewujudkan berbagai pikiran, emosi, perasaan, dan sosok peran yang sedang dimainkan sesuai dengan karakter. Nah, aktor harus mempunyai kemampuan untuk menjadi seseorang yang bukan dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang aktor perlu berlatih konsentrasi, perasaan, dan emosi dengan latihan olah rasa. Nah, latihan olah rasa bisa dilakukan dengan yang pertama adalah latihan konsentrasi. Latihan konsentrasi adalah latihan memusatkan pikiran pada satu objek. Nah, bisa dilakukan dengan cara dua orang berhadapan, satu orang ditugaskan untuk diam tanpa emosi, sementara teman yang lainnya berusaha untuk menggoda sekuat tenaga bahkan sampai lawannya tertawa. Yang kedua adalah latihan imajinasi, yaitu latihan mengolah daya hayal. Nah, kamu bisa dengan teman-teman bermain imajinasi dengan berimajinasi seperti pergi berpetualang ke hutan belantara, mendaki puncak yang tinggi, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah latihan ingatan emosi. Latihan ingatan emosi bisa bermacam-macam seperti marah, gembira, sedih, kecewa, dan lain-lain. Emosi-emosi itu ditampilkan satu persatu saat latihan sehingga akan tampak dalam ekspresi wajah dan tubuh seperti gambar berikut. Yang keempat adalah reading naskah atau membaca naskah. Ketika akan melakukan pementasan teater, proses membaca naskah ada dua. Ada proses membaca naskah awal, kemudian proses membaca naskah lanjutan. Sutradara membacakan naskah lakon secara keseluruhan kepada aktor, kemudian menjelaskan maksudnya, dan aktor lain dapat bertanya kepada sutradara mengenai isi lakon. Namun ada juga teknik membaca dengan berbeda-beda. Ada yang membaca berangkai, ada membaca secara keseluruhan, per suku kata, per kata, membaca teks sebagai teks. Maksudnya adalah tanpa mencoba mencari makna kalimat dengan pelan. Nah, ada juga dengan memperhatikan tanda baca, mencari hubungannya, membaca dengan pemahaman, dan membaca mandiri. Blocking. Blocking adalah kedudukan pemain, gerak pemain dari satu tempat ke tempat lain pada saat di atas panggung. Teknik blocking yang benar adalah blocking tersebut harus seimbang, utuh, bervariasi, dan memiliki titik pusat perhatian. Seimbang di sini maksudnya adalah pemain di atas panggung termasuk benda dan properti tidak dikelompokkan di suatu tempat sehingga berat sebelah. Yang kedua adalah utuh. Utuh di sini maksudnya adalah blocking yang ditampilkan hendaknya merupakan suatu kesatuan. Semua penempatan dan gerak harus dilakukan saling menunjang dan tidak saling menutupi. Bervariasi adalah tidak hanya menuju ke satu arah. Dengan mengubah arah, penonton tak akan menyadari bahwa itu blocking. Begitupun pada gerakan, melakukan gerakan yang sewajarnya ketika melakukan blocking. Dan yang terakhir, memiliki titik pusat perhatian. Maksudnya adalah ketika melakukan blocking masih dengan pusat perhatian penonton yang menuju ke arah pemain. Maka harus melakukan hal yang atau gerakan yang sewajarnya tidak over dalam melakukan gerakan. Selanjutnya adalah moving. Moving atau disebut juga dengan movement adalah pergerakan atau pindah tempat yang dilakukan pemain di atas pentas. Moving dapat dilakukan dengan cara lintasan ke depan pemain, lintasan ke belakang pemain, lintasan ke samping pemain, dan lintasan mendekat menjauh. Dengan garis lintasan dapat berupa garis lurus horizontal, lurus vertikal, lurus diagonal, melingkar, zigzag, atau gabungan.
Kemudian yang terakhir adalah komposisi. Komposisi pentas, penyusunan yang berarti dan artistik atas bahan-bahan perlengkapan pada pentas. Sutradara lakon harus berusaha agar susunan perlakonan pada pentas dapat mewujudkan komposisi yang baik. Dia harus merencanakan pengaturan yang menurut dia itu akan menghasilkan suatu pemandangan yang hidup, hangat, dan menarik. Aspek-aspek dalam komposisi adalah yang pertama, komposisi harus tampak wajar, yaitu sutradara harus bisa menyusun tokoh hidup dalam pentas seperti keadaan mereka dalam kehidupan biasa. Kemudian komposisi hendaklah menceritakan suatu kisah. Seni teater adalah seni pertunjukan yang menyampaikan suatu cerita kepada penontonnya. Nah, nilai kemampuan bercerita sangat bergantung kepada kreativitas sutradara dan juga aktornya. Komposisi hendaknya menggambarkan suatu emosi. Adegan emosional hendaklah bisa dirasakan oleh penonton yang akan menjadi aktif berpartisipasi secara dramatik dengan lakon yang ditayangkan. Kemudian komposisi hendaklah memberikan indikasi hubungan tokoh, perwatakan yang satu dengan yang lainnya. Pada pengarahan permainan, hendaklah dijelaskan peranan antagonis, penentang ide itu secara dramatik sehingga momen konflik menjadi jelas bagi penonton. Konflik ini adalah kesimpulan dari hubungan tokoh secara timbal balik. Itulah materi kita hari ini. Baiklah anak-anak, untuk tugas pada pertemuan kita hari ini adalah buatlah satu buah naskah singkat, kemudian silakan bermain peran dengan orang tua atau saudara kalian. Jangan lupa di video ya. Videonya diupload ke YouTube dan kirimkan link YouTube-nya melalui personal chat ke ibu ya. Yeay, alhamdulillah. Baiklah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Jangan lupa kerjakan tugasnya ya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.